Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Pratama. Saya dari kelas manajemen malam 2 dengan NIM 24612-123. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul dampak positif teknologi informasi dengan kasus e-learning di masa pandemi. Yang kita tahu, teknologi informasi telah mengubah cara hidup kita, dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Suatu bukti nyata dari perubahan ini terlihat jelas suatu dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang biasa kita tahu COVID-19. Sekolah-sekolah ditutup, aktivitas tatap muka dihentikan, namun belajar tidak berhenti. Dengan ini, berkat teknologi informasi, proses pendidikan bisa terus berjalan. Inilah satu alasan kisah sukses bagaimana teknologi menjadi penyelamat di masa krisis. Ya, kita tahu pada tahun 2020 menjadi tahun yang paling berat, yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, memaksa masyarakat untuk mengubah hampir semua aspek kehidupan. Salah satu-satunya sektor yang terdampak paling besar adalah pendidikan. Di Indonesia juga lebih dari 60 juta siswa, siswi, dan mahasiswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi terpaksa menghentikan kegiatan belajar di sekolah. Proses pembelajaran konvensional yang mengandalkan tatap muka tidak bisa lagi dilaksanakan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagaimana anak-anak bisa terus belajar. Apakah pendidikan harus berhenti? Tidak boleh atau tidak. Dari keterbatasan ini juga muncul sebuah solusi. Solusinya pembelajaran elektronik atau yang disebut e-learning. Sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta mulai beradaptasi dengan cepat menggunakan teknologi informasi. Platform seperti Zoom, Google Classroom, hingga WhatsApp dan YouTube menjadi alat bantu utama untuk menyampaikan materi pelajaran, dan guru mulai menyiapkan materi secara digital dan siswa-siswi mahasiswa belajar dari rumah menggunakan perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone atau handphone. Ini adalah pergeseran besar dari sistem yang sebelum sangat bergantung pada kehadiran fisik. Adapun manfaat dan dampak positifnya, yang kita tahu ternyata peralihan ini membawa banyak dampak positif. Salah satu dampak paling signifikan adalah meluasnya akses pendidikan. Siswa daerah terpencil yang sebelumnya sulit mendapat pengajaran berkualitas kini bisa mengikuti kelas dan guru terbaik mulai koneksi internet. Pembelajaran juga menjadi fleksibel, siswa bisa memulai materi belajar kapan saja sesuai ritme mereka. Tak hanya itu, para guru dan siswa juga mengalami peningkatan literasi teknologi yang sebelumnya mungkin mereka belum pernah sentuh sama sekali. Dalam waktu singkat mereka bisa belajar, dan kompetensi digital masyarakat pendidikan mengangkat secara signifikan. Ini menjadi modal pentingnya untuk masa depan yang akan datang. Adapun tantangan yang diatasi, tentu saja perjalanan ini tidak mulus. Banyak tantangan harus dihadapi: keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat di rumah, serta kesenjangan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Tapi justru karena tantangan ini, kemampuan dalam menggunakan teknologi, tapi justru karena tantangan ini, berbagai pihak, pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua bekerja sama dan lebih berat. Pemerintah menyediakan bantuan seperti kuota, sekolah mengadakan pelatihan daring, dan orang tua turut membimbing anak-anak dari belajar dari rumah. Semua ini menunjukkan semangat dan gotong royong dalam menghadapi krisis yang berat yang kita alami.
Dan jadi pada kesimpulan pada kasus ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Teknologi informasi bukan sekedar alat, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Di tengah situasi darurat, teknologi menjadi penghubung antara guru dan mahasiswa, murid, antara sekolah dan rumah, antara ilmu, pengetahuan, dan kehidupan nyata. Pembelajaran daring bukan hanya cara untuk bertahan, tapi juga menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kita menyaksikan transformasi pendidikan dalam waktu yang sangat singkat, sesuatu yang mungkin membutuhkan puluhan tahun jika tidak dipicu oleh kritis. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.